reaksinya yang dipicu oleh adrenalin tadi gitu, ketakutan karena ada ancaman. Ini akan bikin jenuh apalagi generasi muda akan jenuh tentang ancaman dan lain sebagainya. Itu akan menjemukan, jenuh sekali. Oke. Nah, tadi yang menarik itu karena Abah juga tidak berguru kepada siapapun, tapi berguru kepada ya ruang semesta ini dan di dalam dirinya sendiri gitu ya. Tapi masalahnya kan tidak semua orang bisa mencapai fase itu gitu. Nah, ada nggak treatment, bimbingan dari Abah supaya kemudian teman-teman kita yang masih muda-muda juga bisa menapaki jalan yang sama, sehingga tak perlu lagi bingung keluarin banyak biaya, cari guru spiritual di mana-mana, kadang masih ditipu, disuruh sedekah kepada gurunya, dan itu case-nya ada yang puluhan juta, Bah. Nah, itu gimana, Bah, caranya, Bah? Saya agak terharu karena temuan saya tuh seperti itu, tapi karena sering ketemu orang dianggap sesuatu yang salah, yang berbeda gitu, sekarang seolah-olah saya benar-benar mantep gitu loh, Bah. Ini ternyata wujud yang hakiki gitu ya. Bah, dapat pengetahuan seperti itu dari mana, Bah? Apakah kemudian menghabiskan waktu untuk berguru kepada guru-guru spiritual waktu masih muda, atau gimana, Bah? Atau laku-laku apa, Bah? Saya tidak pernah berguru kepada siapapun. Saya berguru ke dalam diri saya sendiri. Dan saya berguru pada ruang semesta ini. Dan saya mendapatkan begitu banyak. Apa yang ada di luar ini, apa yang bukan hadiah, apa yang bukan tidak bisa dijadikan ilmu bagi saya ya. Dan apalagi ketika saya masuk ke dalam diri saya pribadi, saya menemukan begitu banyak. Maka saya sangat meyakini kitab suci adalah aku. Saya adalah kitab suci. Setiap orang punya kitab sucinya masing-masing. Jadi kitab suci itu bukan fabrikasi gitu. Setiap orang punya kitab sucinya masing-masing dan ada di dalam dirinya masing-masing. Ya seperti para bilang lah, kalau masyarakat Timur Tengah mengatakan sebagai nabi, pun di beberapa saudara-saudara kita yang ada di wilayah Asia, mereka berpegang pada kitab suci yang dituliskan. Kalau kita mau lihat secara objektif dari cerita konon bahwa seorang nabi mendapatkan sesuatu, pencerahan, kan itu buat dia. Buat dirinya sendiri? Buat dirinya sendiri. Oke. Itu berarti kan catatan pribadinya dia nantinya, pengetahuannya dia. Lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Lah orang lain mencatat. Ini sebetulnya diary-nya dia, gitu, buku hariannya dia, kitab sucinya dia loh. Yang kemudian disebarluaskan. Nah, seorang pun tidak akan pernah mengalami kasus seperti itu. Karena setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu jiwanya sudah unik, tubuhnya sudah unik. Masa yang maha itu melahirkan atau menghadirkan kita di muka bumi seperti halnya sebuah pabrik. Memang di dunia ini hanya ada dua sih pencipta itu. Satu Tuhan, Allah, Hyang, God dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada made in Allah, made in Hyang, atau made in apa, yang satu lagi made in Cina. Waduh, made in Cina. Iya. Keren. Nah, berarti Bah, kalau misalnya memang itu adalah otoritas pribadi, artinya itu untuk diri sendiri, terus kemudian disebarluaskan gitu ya. Yang dapat pencerahan itu kira-kira dugaan Abah tahu nggak kalau ini bakal disebarluaskan dan mungkin bisa dijadikan sebagai bisnis untuk kepentingan tertentu begitu? Sangat mungkin. Yaitu tadi, kenapa harus mencari umat sebanyak-banyak itu untuk apa? Itu kan sudah mau bicara tentang kekuatan, dan pasti akan ditunjang dengan sistem politik, sehingga ini sangat efektif. Ini bukan kata saya, tapi beberapa cendekiawan mengatakan, buatlah sebuah keburukan dan kemaslah
dengan keagamaan, maka keburukan itu akan terlihat indah gitu. Terlihat indah ya. Jadi bener gitu. Iya, iya, iya. Diorganisir dengan baik gitu ya, Pak ya. Iya. Terorganisir dengan baik begitu ya. Oke, oke, oke. Tapi bagi orang-orang yang cerdas nggak akan tertipu oleh itu. Oh, gitu. Iya, misalnya soal ini, maaf dari saudara-saudara kita, misalnya, yang paling gampang supaya kan di negeri kita ini ada yang dibilang kelompok mayor dan kelompok minor. Oke. Bahwa kalau di sananya berdasarkan kitabnya, kalau orang mencuri itu dipotong tangan, orang jahat itu dipotong leher gitu. Benarkah seperti itu? Jangan-jangan salah maknanya. Pengertiannya bukan potong tangan, tapi jangan lakukan. Tapi karena ini bahasa yang sangat puitis, bahasa prosa yang luar biasa, maka jangan lakukan, maksudnya segeralah urungkan. Kalau dia berpikir sangat buruk, penggal kepalanya, artinya jangan mikir kayak begitu. Nah ini juga, ya itu tadi, sama dengan cerita kehancuran ajaran-ajaran Bhairawa di negeri kita. Ketika salah baca, maka tersesat. Ini soal tafsir yang bodoh aja sebenarnya. Ya, tergantung keperluan lah. Iya. Ada kebutuhannya apa, ya udah itu dipakai aja. Iya. Dan yang ironisnya di negeri kita, saya bukan mau menyepelekan para penceramah muda. Kalau saya melihat di sebuah ruang peribadatan, bagaimana anak-anak muda yang umurnya benar-benar masih ya mungkin 30-40 tahun, mereka berceramah, dan yang duduk di bawah adalah kakek-kakek yang umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun gitu. Bahkan gelar profesor, doktor pun duduk di bawah itu. Dan manggut-manggut mendengarkan ceramah seperti itu. Ironis bagi saya. Karena kalau dalam ruang kebudayaan, bangsa kita sangat tahu tata krama, adab, sopan santun. Bangsa kita sangat tahu itu. Yang bodoh yang mana ini? Ini punya gelar loh, duduk di bawah. Dan ini di wilayah saya ini komplek dosen. Iya, Unpad kalau nggak salah. Unpad dan ITB. Oh, Unpad dan Dan ITB. para profesor, doktor duduk di bawah di sini. Diceramahi oleh orang yang entah lulus sekolah entah enggak gitu loh. Hanya karena dia menghafal sesuatu, lalu mereka bercerita, dan ceritanya menarik. Bagaimana orang disetrika. Setrikanya buatan Cina juga. Iya, made in Nggak tahu China, di sana ya. listriknya dari mana. Iya. Dan manggut-manggut. Kenapa pada saat orang-orang pintar, bilanglah ya, dalam ruang pendidikan, ketika masuk ruang keagamaan, anjlok. Iya. Bener, Pak. Jadi terjadi apa lah? Dengan sukarela mereka melakukan penghancuran diri, self-destruction. Menghancurkan dirinya sendiri. Gitu. Ini maaf ya, coba kalau kita lihat deh. Kalau orang keluar dari gereja, mereka endorfin yang dipicu ya, sehingga hormon kebahagiaan yang muncul. Terus yang keluar dari vihara gitu, dopamin yang diproduksi dopamin di sana. Mereka jadi tenang keluar. Ini maaf, yang keluar dari masjid apa yang dipicu? Yang diproduksi adrenalin. Adrenalin. Iya, begitu keluar sendal hilang, adrenalinnya tambah naik. Endorfin, Dopamin, kalau adrenalin. dan adrenalin. Nah, ini harusnya saudara-saudara kita dari kelompok mayor yang datangnya terakhir di negeri ini harus belajar juga kepada kakak-kakaknya. Bagaimana kakak-kakaknya ini memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga ketika keluar dari ruang peribadatan, mereka menjadi tenang, menjadi bahagia, bukan menjadi sesuatu yang reaksinya yang dipicu oleh adrenalin tadi gitu, ketakutan karena ada ancaman. Ini akan bikin jenuh. Apalagi generasi muda akan jenuh tentang ancaman dan lain sebagainya. Itu akan menjemukan, jenuh sekali. Oke. Nah, tadi yang menarik itu karena Abah juga tidak berguru kepada siapapun, tapi berguru kepada ya ruang semesta ini dan di dalam dirinya sendiri gitu ya.
Tapi masalahnya kan tidak semua orang bisa mencapai fase itu gitu. Nah, ada nggak treatment, bimbingan dari Abah supaya kemudian teman-teman kita yang masih muda-muda juga bisa menapaki jalan yang sama, sehingga tak perlu lagi bingung keluarin banyak biaya, cari guru spiritual di mana-mana, kadang masih ditipu, disuruh sedekah kepada gurunya, dan itu case-nya ada yang puluhan juta, Bah. Nah, itu gimana, Bah, caranya, Bah? Dari pengalaman saya, yang pertama adalah kembali kepada diri. Pahami kita ini hidup di negeri mana, kita makan dari mana, kita berjalan di atas tanah siapa gitu. Lalu kita bernapas di tanah air siapa. Kalau makan di negeri kita, berjalan di negeri kita, tidur di negeri, semuanya dari negeri, bahkan bernapas pun dari udara di negeri kita. Belajar dari titik itu aja dulu. Saya yakin mulai muncul sebuah kesadaran siapa diri kita sebenarnya. Setelah itu baru kita lihat di sekitar sebuah kenyataan yang tidak perlu diperdebatkan. Kenyataan itu bahwa ini negeri sangat subur, tapi rakyat tidak makmur. Ini ada apa sih gitu. Jadi jangan tanggung untuk melihat satu keadaan yang yang sifatnya menyeluruh ya. Kita harus melihat secara menyeluruh, dari mulai keberadaan diri kita sampai guna diri kita dilahirkan. Kan ada 3 pertanyaan yang paling mendasar. 1, siapa kita? Dari mana kita? Kedua, harus apa kita hari ini? Saat ini apa yang harus kita? Ketiga, kemana kita harus berpulang? Kan itu pertanyaan paling mendasar. Nah, mulailah mencari pada apa yang ada di dalam diri kita. Sangat luar biasa diri kita itu. Saya yakin juga bahwa segala sesuatu perjalanan spiritual, maksudnya semua perjalanan spiritual itu rata-rata dipicu oleh suatu kejadian yang cukup berat. Masalah lah. Masalah. Kejadian yang berat, lalu ketika dia bangkit, satu, memang tetap ada dua kemungkinan, dia ambruk atau dia bangkit, hancur atau malah terbangunkan. Dari situ awal. Jadi untuk saat ini, untuk saudara-saudara yang generasi muda ini, jangan menunggu datangnya kekecewaan dulu, jangan menunggu kesakitan dulu, jangan menunggu suatu peristiwa besar yang menimpa yang kita sendiri akan sulit untuk bangkit. Mumpung kesadaran masih bagus, energi masih bagus, pikiran dan otaknya masih bagus, cobalah mulai berpikir logis. Jangan keluar dari pemikiran logis. Karena begitu keluar dari pemikiran logis, sudah pasti akan masuk ke yang tidak logis gitu. Nah, itu yang sering terjebak pada akhirnya, dan kerugiannya kerugian waktu ya, tenaga pikiran, termasuk finansial. Uang. Ya, banyak yang bahkan yang sampai miliaran tuh banyak. Habis. Nah, terus caranya menjelaskan kepada adik-adik kita bahwa yang pertanyaan-pertanyaan hidup yang sangat urgent tadi yang sempat Abah sampaikan itu tidak menjadi sesuatu pemahaman yang rumit dan membutuhkan biaya mahal. Itu gimana cara ngejelasinnya tentang, kalau orang Jawa, sangkan paraning dumadi begitu barangkali. Gimana, Bah, yang itu, Bah? Mulai melihat lagi siapa ibu bapak kita dan terus ke atas itu yang dibilang Tuhan itu. Leluhur, pertama ya? Itu gitu. Ya, kenali dulu leluhur kita itu orang mana, siapa, dan seterusnya. Yang terjangkau saja dulu lah gitu. Nah, itu hormati dulu di situ. Karena saya yakin sekali kalau kita bicara di zaman modern, kita akan bicara persoalan DNA. Saat kita masuk ke dalam diri dan menyadari itu, hukum alam, DNA-nya akan aktif dengan sendirinya. Nah, ketika DNA ini aktif lah, itu akan terus masuk. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Saya yakin itu. Karena mungkin itu yang terjadi pada diri saya. Saya juga selalu mempertanyakan. Dan pertanyaan ini juga bukan baru. Udah puluhan orang mempertanyakan hal ini. Gitu.
Bukan keinginan saya juga kok. Saya juga nggak tahu. Saya maunya bukan ini kok. Saya maunya jadi desainer. Sambil rokok, Bah. Oh iya. Iya. Saya maunya jadi desainer. Maunya jadi desainer ya. Jadi desainer. Oh. Ternyata saya masuk lagi ke situ. Lalu jangan alergi kepada bilang ajaran-ajaran lain. Ajaran apapun atau agama apapun. Oke. Setelah itu kalau sudah menjelajah ke beberapa agama, ya, melihat, memahami, coba pulang ke negeri kita, ke ajaran leluhur kita. Apa yang terjadi? Ternyata semua yang ada di luar itu saripatinya ada dari ajaran leluhur kita. Mudah dipahaminya, mudah dimengerti, bahasanya tidak berbelit-belit. Iya. Gitu. Bahkan dititipkan di mana-mana. Ada yang dititipkan pada makanan, nama tempat, dalam sejarah. Wah, di mana-mana dititipkan oleh leluhur kita. Nama-nama gunung, jangan dikira cuman diberi nama begitu saja, enggak. Itu ada yang dititipkan pasti. Kayak orang menganggap misalnya Gunung Mahameru gitu. Mahameru yang sebenarnya kan ini, bukan yang di sana. Oh. Kalau Sumerunya ya betul. Kan prinsipnya apa yang ada di luar harus ada di dalam diri kita juga. Iya.